Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adlian Maulidan. Pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi tugas TIK oleh guru saya, Ibu Rahayu Sri Agumi, SPD. Materinya dimulai dari bab 4, yaitu Computational Thinking untuk persoalan komputasi. A. Berpikir komputasional, Computational Thinking. Computational thinking atau pemikiran komputasi adalah cara pemecahan masalah, merancang sistem, dan memahami perilaku manusia dengan memanfaatkan konsep ilmu komputer. Computational thinking pertama kali digunakan oleh Seymour Aubrey Pepper, seorang pengajar, peneliti, atau ilmuwan di Massachusetts Institute of Technology MIT pada tahun 1980. 1. Pemikiran komputasional. Sebelum mengaplikasikan berpikir secara komputasional, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pemikiran komputasional. Pemikiran komputasional adalah suatu proses pemikiran yang melibatkan menemukan suatu masalah dan mengekspresikan solusinya seperti cara berpikir layaknya komputer yang bisa menyelesaikan secara efektif. Pemikiran komputasional adalah sebuah proses berulang yang terbagi menjadi 3 tahapan sebagai berikut. A. Formulasi masalah atau abstraksi. B. Mengekspresikan solusi atau otomatisasi. C. Mengeksekusi solusi dan mengevaluasi atau analisis. 2. Teknik computational thinking atau CT. Computational thinking atau CT adalah sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran. CT memang memiliki peran penting dalam pengembangan aplikasi komputer. Namun, CT juga dapat digunakan untuk mendukung pemecahan masalah di semua disiplin ilmu, termasuk humaniora, matematika, dan ilmu pengetahuan. Siswa yang belajar di mana CT diterapkan dalam kurikulum atau proses pembelajaran dapat mulai melihat hubungan antara mata pelajaran serta antara kehidupan di dalam dengan di luar kelas. Istilah CT pertama kali diperkenalkan oleh Seymour Papert pada tahun 1980 dan 1966. 3. Karakteristik computational thinking. A. Mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. B. Mampu mengorganisasi dan menganalisis data. C. Mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. D. Mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. E. Mampu melakukan identifikasi, analisis, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. F. Mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. Selanjutnya kita masuk yang nomor 4, metode computational thinking. A. Dekomposisi atau decomposition. Dekomposisi merupakan tahap pertama dari computational thinking. Dekomposisi adalah kemampuan memecah data, proses atau masalah atau kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. Dekomposisi dilakukan untuk membantu kita memecahkan suatu masalah yang kompleks dengan cara membagi-bagi masalah sesuai ruang lingkupnya sehingga kita dapat mengetahui asal sumber masalah dan lebih mudah untuk menganalisa suatu alternatif dari masalah tersebut. B. Pengenalan pola atau pattern recognition. Pattern recognition atau pengenalan pola yaitu proses untuk mengenali pola atau kesamaan umum dari masalah-masalah lain yang serupa dengan masalah yang telah ditemukan dari proses dekomposisi. Pengenalan pola membantu kita dalam menemukan alternatif penyelesaian masalah yang dihadapi tersebut karena ada contoh masalah yang telah diselesaikan. Pengenalan pola bertujuan agar seseorang dapat memprediksi hal yang akan terjadi setelahnya, membuatnya sebuah aturan khusus, dan memudahkan memecahkan masalah dengan pola yang hampir sama. C. Abstraksi atau abstraction. Dalam computational thinking,
Abstraksi merupakan salah satu metode berpikir yang dipakai programmer ketika menulis program. Metode berupa melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan tersebut. Metode ini juga membutuhkan kemampuan menyaring informasi yang tidak dibutuhkan, memilah informasi yang kompleks menjadi lebih sederhana, dan membuat informasi lebih bersifat general sehingga memudahkan kita untuk menjelaskan suatu ide. D. Algoritma atau algoritma. Algoritma sering digunakan untuk perhitungan, penalaran secara otomatis, dan pemrosesan data. Algoritma merupakan pilihan dari berbagai metode computational thinking yang sangat mudah diterapkan terhadap peserta didik. Karena algoritma mudah untuk didesain dan dipahami, contohnya dengan menggunakan skema atau flowchart atau diagram alur. Dalam menulis algoritma membutuhkan perencanaan yang panjang agar dapat berfungsi dengan benar. 5. Keuntungan computational thinking. Berikut keuntungan computational thinking dalam menyelesaikan persoalan. A. Percaya diri dalam berhadapan dengan kompleksitas masalah yang lebih besar dan lebih sulit. B. Toleransi terhadap ambiguitas. C. Mampu berhubungan dengan masalah yang open-ended. D. Mampu berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya teman-teman. Sampai berjumpa lagi.